Kepala Blok Loyalitas Terhadap Perlawanan di Lebanon dan anggota parlemen Muhammad Ra'ad beri peringatan kepada Israel. Ia mewanti-wanti jika Hizbullah belum mengeluarkan seluruh senjata dan senjata kelas berat mereka juga belum digerahkan. Dikutip dari Tribun News pada 6 Maret, kabar itu disampaikan Ra'ad dalam acara peringatan di kota Varmelki di Lebanon Selatan pada Selasa 5 Maret 2024. Ra'ad memperingatkan Israel bahwa senjata besar perang Hizbullah belum dikerahkan. Itu menjadi satu peringatan bahkan ancaman tegas Ra'ad kepada pihak agresor. Selain itu, Ra'ad juga memperingatkan Israel soal kejadian pada Mei tahun 2000 silam di mana Israel menarik pasukannya hanya setelah menghadapi serangan tanpa henti Hizbullah. Ra'ad menambahkan, Hizbullah bertekad untuk menghadapi agresi Israel. Ia memperingatkan bahwa yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan menyerah. Bahkan Ra'ad menggarisbawahi bahwa Lebanon masih bersabar untuk menghindari perang terbuka, tapi Lebanon juga telah siap memberikan kerugian strategis kepada Zionis. Analis dunia Arab Sultan Al-Ajlani menyebut bahwa dua pilar utama Israel mulai runtuh. Tak hanya sebatas itu saja, Al-Ajlani juga menegaskan dampak yang ditimbulkan akan merugikan Israel dalam jangka panjang. Dikutip dari Tribun News pada 6 Maret melansir dari PT, kabar itu disampaikan Sultan Al-Ajlani dalam statement pada hari Senin 4 Maret 2024. Dalam laporan menyatakan bahwa dampak perang yang telah terjadi dalam 5 bulan terakhir memang menghancurkan sebagian besar jalur Gaza menjadi puing-puing reruntuhan. Tapi bukan berarti Israel tidak menerima dampak perang yang dilakukannya sendiri. Sultan Al-Ajlani mengungkap bahwa dua pilar penting proyek Zionis Israel juga mengalami runtuh. Dua pilar utama itu adalah keamanan dan ekonomi Israel. Disebutkannya, kehancuran Israel dan rezimnya itu tidak akan terjadi secara spontan, tapi dampaknya sudah kelihatan. Dan analis itu berpendapat bahwa perang yang disulut rezim Zionisnya sendiri tidak berdampak jangka pendek, tapi jangka panjang. Sebanyak 50 roket Grad dilaporkan telah berhasil diluncurkan Hizbullah pada Selasa 5 Maret 2024. Seorang koresponden Al-Mayadin mencatat bahwa sebagian besar roket berhasil mengenai dan meratakan posisi Israel yang menjadi target. Dikutip dari Al-Mayadin pada 6 Maret, luncuran 50 roket Grad itu disebutkan oleh Hizbullah sebagai respons agresi Israel di kota Houla, Lebanon Selatan. Sehingga Hizbullah meluncurkan puluhan roket Grad tersebut menuju pemukiman Israel di Varblum, wilayah Al-Jalil. Pihak Israel pun memberikan komentar. Pihaknya mengatakan bahwa serangan tersebut adalah salah satu serangan terberat yang diluncurkan ke arah Al-Jalil sejak dimulainya konfrontasi lintas batas. Bahkan mencatat bahwa serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah di Israel. Dalam penyerangan lain, Hizbullah juga menyerang tank Merkava Israel di Bukit Al-Taihat dan menghancurkannya, melukai dan membunuh beberapa awak. Selain itu, Hizbullah juga mengebom markas Komando Brigade Timur 769 di Kiryat Shmona dan tempat berkumpul tentara Israel di belakang situs militer Al-Baghdadi. Sebanyak 2 kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menjadi sasaran angkatan bersenjata Yaman. Dikabarkan Yaman dalam menyerang 2 kapal perang Amerika Serikat itu menggunakan persenjataan rudal balistik dan drone. Dikutip dari Al-Mayadin pada 6 Maret, kabar itu disampaikan oleh Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 5 Maret 2024. Diketahui penyerangan 2 kapal perang Amerika Serikat tersebut sebagai pembalasan atas agresi Washington di Yaman dan yang dilakukan bersama dengan Inggris. Sari menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan menyerah dengan para agresor. Yaman tak akan segan memperluas lingkaran tembakan. Sari sekali lagi menggarisbawahi bahwa operasi Yaman tidak akan berhenti sampai agresi terhadap Gaza berakhir dan blokade terhadap rakyat Palestina dicabut.
Sebatas informasi, sebelumnya Sari juga mengumumkan bahwa pejuangnya juga melakukan 2 operasi terpisah yang dilakukan di Laut Merah dan Laut Arab, di mana Yaman menyerang kapal MSC Sky Israel di Laut Arab dengan rudal dan menargetkan beberapa kapal perang Amerika Serikat lainnya di Laut Merah dengan sejumlah drone dan rudal balistik. Turki bongkar sosok yang menjadi penghalang utama dalam perdamaian Israel-Palestina. Bahkan pihaknya menyinggung soal pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa saat Ramadan hingga konsekuensi yang harus ditanggung Israel. Dikutip dari Tribun News pada 6 Maret melansir dari Al Arabiya, kabar itu disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa 5 Maret 2024. Erdogan menyatakan bahwa satu hambatan terbesar dalam pencapaian solusi adalah tindakan para perampas kekuasaan, yaitu para pemukim Israel. Mereka disebutnya telah melakukan penyerbuan dan mencuri tanah milik warga Palestina. Selain itu, Erdogan juga menyinggung soal pembatasan dan konsekuensi. Soal pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa, Erdogan mengatakan itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Sedangkan untuk konsekuensi, ia menegaskan bahwa akan ada konsekuensi yang ditanggung oleh Israel apabila penerapan pembatasan dilakukan, di mana konsekuensi tidak akan diragukan lagi, akan sangat serius. Irak dilaporkan kembali menyerang benteng utama Israel pada Selasa 5 Maret 2024 waktu setempat. Diketahui Irak telah menargetkan pembangkit listrik di Bandar Haifa hingga berujung gelap gulita. Dikutip dari Al-Mayadin pada 6 Maret, kabar itu disampaikan oleh Perlawanan Islam di Irak dalam pernyataannya pada Selasa 5 Maret kemarin. Pihaknya menyatakan telah menargetkan pembangkit listrik di Bandara Haifa yang diduduki menggunakan persenjataan drone sebagai bagian dari operasi tahap kedua melawan pendudukan Israel. Irak menegaskan bahwa serangan tahap kedua itu sebagai respons terhadap pembantaian Israel terhadap warga Palestina, serta memperingatkan Israel bahwa Irak bersumpah untuk terus menghancurkan benteng musuh. Sebatas informasi saja, sebelumnya pada Jumat 1 Maret 2024, Irak telah menargetkan stasiun bahan kimia juga di wilayah Haifa, tepatnya di pelabuhan Haifa menggunakan drone. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.